Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah arsalahu basyiran wa nadhira. Qala Ka'ab berkata, "Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani bathi." Ka'ab berkata, saat aku mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pulang bersama kafilah kaum muslimin dari Tabuk, kemudian aku merasa khawatir. Jadi khawatir juga Ka'ab, ternyata sudah mau pulang. Alasan apa yang akan saya berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatafiqtu atadzakkarul kadhiba wa aqul bima akhruju min sakhatihi wadan wa asta'inu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Aku bahkan terpikir untuk berdusta. Ini cari alasan apa kira-kira ini Ka'ab ini. Sampai dia terpikir untuk berdusta dan untuk menghindari agar aku itu tidak terkena kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul pasti marah ini. Saya nggak ikut ini pasti beliau kecewa, marah dan sebagainya. Wa asta'inu ala dzalika bikulli dzira'i min ahli. Bahkan aku meminta tolong kepada keluargaku, orang-orang yang kira-kira punya pendapat. Dia tanya keluarganya, alasan apa kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azalla qadiman zaha 'anil batil hatta 'araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Saat disampaikan kepada Ka'ab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah hampir tiba, sudah hampir sampai, pasukan sudah hampir tiba. Tiba-tiba hilanglah dariku kebatilan itu. Niat buruknya tadi untuk berdusta, mencari-cari alasan palsu itu yang dibuat-buat itu, ketika tahu Nabi SAW sudah hampir sampai, hilang itu. Dia kemudian tidak bisa lagi cari alasan. Jadi araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Aku pun menyadari bahwa aku tidak bisa selamat dari itu selamanya. Fa ajma'tu sidq. Lalu aku menghimpun kejujuran yang ada. Wa asbaha Rasulullah SAW qadiman. Lalu Rasulullah SAW datang. Jadi ceritanya tadi Ka'ab ini awalnya sudah berencana bahkan mau berdusta demi selamat dari sikapnya yang mangkir dari perang, cari alasan apa gitu. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Rasulullah SAW sudah hampir tiba, hilanglah rencana itu. Ini juga menjadi ibrah bagi kita ikhwafillah. Berniat buruk itu manusiawi. Jadi bukan perkara yang aneh kalau orang itu punya niat buruk. Dan kita semua itu sangat mungkin punya niat yang buruk. Yang penting ikhwafillah ditimbang baik-baik itu. Ingatlah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Tidak ada di antara kita itu yang tidak punya niat buruk, yang tidak pernah terlintas dalam benak kita itu berniat buruk. Itu manusiawi. Syaitan itu selalu pandai sekali membisikkan hal-hal semacam itu dalam diri. Yang penting jangan diperturutkan. Kalau masih ada pertentangan, konflik batin dalam diri kita, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Setidaknya masih ada bagian diri kita yang merasa bahwa niat buruk itu merupakan bentuk dosa. Bersyukur kalau masih ada konflik itu dalam diri kita. Yang repot itu kalau tidak ada konflik lagi, loss. Ini sahabat masih ada, alhamdulillah. Dan kemudian dia mengurungkan itu, tidak jadi kan akhirnya, tidak jadi. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Singkatnya Rasulullah datang, tiba. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka fihi rak'ataini tsumma jalasa linnas. Rasulullah SAW kebiasaan beliau kalau datang dari safar, beliau datang dulu ke masjid, lalu sholat 2 rakaat. Kemudian duduk berhadapan dengan orang-orang. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat,
2 rakaat itu datanglah orang-orang yang tidak ikut perang. Banyak sekali. Ya, wajah falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafuna ya'taziruna ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Jadi saat beliau duduk ya bersama orang-orang, datanglah orang-orang yang mangkir, yang tidak ikut perang. Kemudian mencari alasan, minta maaf kepada Nabi SAW, bahkan bersumpah ya kepada beliau. Ini orang-orang yang cari alasan ini. Dan tadi Ka'ab sempat mau melakukan hal yang sama. Jadi jumlahnya ada sekitar 80-an orang. 80-an orang tidak ikut perang itu kemudian datang menghadap Nabi SAW, menyampaikan ya, alasannya masing-masing, minta uzur dan sebagainya. Ternyata Nabi faqabila minhum alaniyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum. Nabi SAW itu juga menerima alasan mereka yang tampak. Ini juga adab ya yang diajarkan kepada kita. Jadi tidak usah korek-korek yang dalam itu. Jadi orangnya beralasan, ya Rasulullah saya punya alasan begini, saya punya alasan, saya punya uzur begini. Nabi terima. Ya, karena memang yang bisa kita hukumi adalah yang zahir. Apa yang tersembunyi dalam diri mereka kita tidak bisa hukumi. Serahkan itu kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orangnya datang, ya Rasulullah saya punya uzur begini, padahal dia nggak punya uzur, dia dusta, ya bebas dia. Ya, Rasulullah terima ya apa yang tampak dari mereka, bahkan membaiat mereka dan memohon ampun kepada mereka. Jadi Nabi SAW minta ampunkan untuk mereka. Meskipun nanti ada turun ayat yang menyingkap orang-orang yang cari uzur ini. Ya. Ya, sedikit lagi ya. Kemudian bahwa kala sarairahum ilallahi ta'ala. Ya, Nabi SAW menyerahkan masalah rahasia mereka kepada Allah Ta'ala. Artinya apa yang ada di dalam hati mereka itu urusan Allah Ta'ala. Nah, itu juga adab ya. Jadi kalau tanya orang begini-begini ya, selama kita tidak bisa membuktikan ya sudah, terima apa yang dia sebutkan secara zahir. Adapun bahwa dia berdusta itu adalah urusan dia dengan Allah Ta'ala. Hatta jitu, sampai kemudian aku datang. Ka'ab masuk masjid, falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Saat aku memberi salam, ya Nabi SAW tersenyum, tetapi senyum yang mengandung kemarahan. Senyum yang wallahu alam seperti apa bentuknya. Tapi Ka'ab ini tahu ini bukan senyum Nabi SAW yang biasanya. Ini senyum yang mengandung kemarahan. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ta'al, kemarilah. Dipanggil Ka'ab. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi, lalu kemudian aku datang duduk ya di dekat di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu beliau bertanya kepadaku, ma khallafak alam takun qad ta'ta zahrak. Apa yang membuat kamu tidak ikut? Bukankah kamu sudah mempersiapkan bekal? Ya? Bukankah sudah persiapan sudah kamu lakukan? Mengapa tidak ikut? Qal, lalu Ka'ab berkata, qultu ya, aku berkata, wahai ya Rasulullah, inni wallahi, aku ini demi Allah, kata Ka'ab, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'khruju min sakhatihi bi uzrin. Demi Allah, seandainya aku duduk di hadapan selainmu, di hadapan orang selain engkau, siapa saja di dunia ini selain engkau, ya, niscaya aku pasti bisa ya mencari jalan keluar untuk bebas dari kemarahannya. Dengan uzur, dengan alasan. Pasti aku, intinya dia mau bilang begini. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, aku pasti bisa cari alasan. Ya, untuk menyampaikan ya, tentang sikap. Laqad u'titu jadala. Sungguh aku telah diberikan anugerah kemampuan retorika, kemampuan dia ngomong. Ya. Kalau ngomong itu meyakinkan. Jadi sebenarnya kalau dia mau cari alasan tuh bisa. Ya. Tapi ini yang dihadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddatstuka al-yawma haditsa kadzibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu yuskhituka alayya.
Ya, akan tetapi demi Allah, aku sungguh mengetahui sekiranya aku menyampaikan atau berbicara kepadamu pada hari ini dengan pembicaraan yang dusta, lalu engkau meridhai itu dariku, ini karena Rasulullah hanya menghukumi yang zahir. Jadi kalau seandainya kata Ka'ab, aku berkata dusta, cari alasan tapi dusta, ya Nabi SAW tetap menerima itu. La yushikanallahu ayyuskhitu alayya, atau la yushikanallahu yuskhitu alayya. Aku khawatir ya Allah Ta'ala murka kepada aku, atau murka kepada Nabi SAW karena aku. Itu khawatiran Ka'ab. Atau wa in haddatstuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla. Ya. Dan sekiranya aku menyampaikan kepadamu pembicaraan yang jujur, yang benar, ya mudah-mudahan engkau mendapati aku ya, pada kebenaran itu, dan aku berharap agar Allah memberikan akhir yang baik dari Allah Azza wa Jalla kepada aku. Jadi maksudnya dia berharap Allah menerima taubatnya. Jadi Ka'ab ini seakan ingin mengatakan, ya seandainya bukan Nabi SAW di hadapanku, aku tuh bisa saja cari alasan. Ya, tapi karena Nabi ya pilihannya kan dua, berkata dusta, Nabi bebaskan sebagaimana orang-orang yang lain tadi, Nabi biarkan mereka, tetapi itu bisa mengundang murka Allah Ta'ala. Atau ya, aku sampaikan perkara yang benar, ya, tetapi pasti aku akan mendapatkan hukuman, tetapi aku berharap Allah Ta'ala memberikan balasan yang baik bagiku. Ya. Lalu dia katakan, wallahi maka nali min uzr, demi Allah sungguh tidak ada, aku itu tidak punya uzur, aku tidak ada uzur wahai Rasulullah, tidak punya alasan. Ya. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka. Demi Allah, ya, bahkan dia tegaskan, aku tuh tidak pernah merasa sesiap ya itu, tidak pernah merasa lebih ringan ketika aku tertinggal. Maksudnya dibandingkan perang-perang sebelumnya, yang kadang perang sebelumnya itu ada rasa berat berangkat segala macam. Nah, perang ini sebetulnya tidak ada alasan sama sekali. Sangat mudah kalau aku mau berangkat. Ya. Tidak ada uzur sama sekali wahai Rasulullah. Ya. Nah, dia mengakui itu. Nah, ini juga menjadi ibrah bagi kita ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Para sahabat itu istimewa. Ya. Meskipun mereka bisa cari alasan, tetapi mereka tidak mencari alasan untuk membenarkan sikapnya. Mereka tahu itu salah, mereka tahu itu keliru, mereka mengakuinya. Ini bukan sikap yang mudah. Ya, bukan sikap yang mudah. Apalagi orang-orang berkumpul ramai di masjid saat itu. Nah, ini Ka'ab datang menghadap Nabi SAW, tidak cari alasan. Dia betul-betul mengatakan bahwa ya apa yang dia lakukan itu semata-mata bentuk kedurhakaan, tidak ada uzur sama sekali. Qal ya berkata ya, faqala Rasulullah SAW, ama haza faqad shadaq. Adapun orang ini, kata Nabi SAW, sungguh dia telah berkata benar. Fakum hatta yaqdiyallahu fik, ya. Lalu berdirilah ya hingga Allah memutuskan perkara itu untuk engkau. Jadi Nabi tidak memberikan hukuman apa saat itu, tetapi menunggu wahyu seperti apa. Ya, tapi Nabi mengakui bahwa Ka'ab itu berkata jujur. Ya. Ada berapa ibrah tadi, ikhwafillah. Yang pertama tentang apa? Jangan menunda-nunda kebaikan, amal soleh. Kita tidak pernah tahu apakah kita masih memiliki semangat yang sama ketika itu ditunda. Jadi begitu kita sekarang ingin beramal soleh, ikhwafillah, jangan tunda besok lusa. Belum tentu besok lusa itu himmah kita, tekad kita itu masih sebesar sekarang. Ya, coba ingat-ingat dulu amal soleh yang pernah kita tunda itu. Seandainya saat kita niatkan, kita kerjakan, ini sudah terlaksana. Tapi karena kita tunda, akhirnya tidak jalan. Jadi hati-hati dengan penundaan. Syaitan itu bisa masuk dalam perkara-perkara seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ikhwafillah, jangan meremehkan. Ya, meskipun perkara itu kita tahu betul mudah. Ya, kadang-kadang penyakit kita itu gampang, ya, bisa itu mudah, cepat.
Tapi perkara yang mudah yang bisa diselesaikan dengan cepat itu kalau tidak dikerjakan nggak selesai juga. Ini betul-betul harus kita pegang, ya. Maka beramal soleh itu bersegera, ya, jangan menunda. Kita tidak pernah tahu halangan apa nanti yang akan ada, ya. Kemudian pelajaran yang lain ikhwafillah tentang kejujuran seorang mukmin. Ya. Mukmin itu adalah orang yang mempertahankan sidq ini, kejujuran itu. Ya. Pantang bagi seorang mukmin itu berdusta. Bahwa niat buruk sudah ada pada dirinya, bahkan dia sudah merencanakan dan sebagainya. Pada akhirnya semua itu dikalahkan oleh Ka'ab itu dengan apa? Dengan ketulusannya, ya, dengan kejujuran dia. Ya. Semua niat buruk dia untuk mencari-cari alasan dan sebagainya itu dia urungkan. Dia hadapi perkara tadi dengan sikap kesatria. Disampaikan kepada Nabi SAW apa adanya, bahwa dia memang tidak punya uzur dan sebagainya. Ya, ini sekali lagi bukan perkara yang mudah. Terlebih kalau itu kita sampaikan di hadapan orang banyak. Ya, maka ini betul-betul keteladanan ikhwafillah, ya, yang luar biasa untuk kita semua.